Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di tahun ajaran KASA, tahun ajaran 2020-2021 ya. Saya harapkan semua mahasiswa Stikes Kepanjen dalam kondisi sehat ya, sehat jiwa raga, terlapis ya. Saya mohon maaf sekali karena memang kita dalam kondisi masih cukup tinggi untuk pergerakan ini ya, jumlah yang penderita baru COVID di Kota Malang, sehingga kita belum bisa melaksanakan pelaksanaan untuk perkuliahan secara offline 100%. Jadi untuk perkuliahan maternitas fisiologis prodi S1 ini dibagi dua ya, yang kelas bilingual dan kelas yang reguler, dua-duanya sama, anak-anak saya tersayang, ya ampun ya. Ini akan kita bagi menjadi 3 jenis perkuliahan. Maksudnya di dalam artian di sini adalah 3 cara ya, yang offline, online, kemudian yang blends. Jadi digabung antara offline dan online-nya ya. Untuk yang online nanti kita bisa menggunakan grup WhatsApp dan media Zoom, Zoominar ya. Terus kemudian yang blends ini nanti gabungan, jadi nanti akan saya berikan video tutorial di YouTube biasanya untuk ini ya, yang laborat ya. Nah, terus kemudian yang offline ya, offline itu kita secara dibagi kelompok, kita akan melakukan laboratorium di lab. Jadi tetap nanti kita tatap muka, jangan khawatir. Kita tetap tatap muka, tetapi tidak full 100% ya. Nanti kita tetap nanti yang Bu, kalau mandiri dan sebagainya macamnya pripun Bu? Masa kita perawat praktek cuma ngobrol melalui online saja. Nah, tidak, kita tetap akan melakukan praktek ya. Jadi karena bukan hanya mata kuliah saya, tapi nanti jenengan ada beberapa mata kuliah yang praktek, sehingga kita minimalis sekali jenengan masih kontak langsung dengan orang lain, karena kita ingat sendiri bahwa ini grafik fluktuatif peningkat jumlah penderita COVID tambahan setiap harinya di Malang masih belum menurun, ya masih tetap naik. Nah mungkin nanti kalau sudah mulai menurun, nah kita akan perlahan-lahan, kalau ini materi hanya penyampaian materi, nanti mulai diadakan seminar kelompok kecil, nah sebagainya macamnya ya. Ini semua demi kita dan kita harus sama-sama memahami ya, mohon dipahami seperti itu. Ya, jadi di sini mungkin untuk pertemuan pertama saya akan memberikan kontrak perkuliahan dulu. Kalau saya ngechat di WA, nah itu kalau mau tanya jawab nggak masalah. Tapi kalau sepanjang ini juga lumayan capek ya, capek yang dengerin, capek yang ngetik, ya apalagi 2 kelas dipisah nggak apa-apa. Oke, nah ini akan saya share untuk RPS-nya dulu ya. Jadi di sini untuk mata kuliah perkuliahan fisiologis, maternitas fisiologis, pengampunya adalah saya, Bu Sita ya, sama Bu Inu ya. Yang kangen Bu Inu yang cantik, silahkan ya. Nanti jenengan kita akan sering bertemu ya. Nah, saya akan share screen di sini ya. Nah, ini ya. Nanti dalam perkuliahan saya kita akan ada 2, Bu Inu dan saya sendiri ya. Nah, silahkan jenengan baca di sini ya. Nah, ini dibaca pelan-pelan, dan baca sendiri nanti saya kirim juga kok ya. Nah, ini ya. Mungkin jenengan lihat di sini untuk ini ya. Bentuk pembelajaran kita tadi seperti di awal saya komunikasikan ada 3 ya, luring, offline ya, yang kita nanti langsung ya diskusi kelompok atau langsung praktek lab. Ini lebih banyak praktek lab, kita bertatap muka, jadi nanti mentornya, fasilitatornya saya atau Bu Inu akan memberikan
tetap seperti demo, cuma dibagi jadi beberapa kelompok, jadi jenengan nanti nggak semua satu kelas ya, karena kapasitas di lab kita hanya 5 orang ya. Jadi nanti akan diberikan demonstrasi ya, terus kemudian yang daring online ya mohon maaf, nanti saya daring itu adalah melalui ini ya, melalui video seperti ini atau WA, terus kemudian yang blended, nah ini biasanya pada lab-lab khusus, jadi jenengan saya kasih video pembelajaran, nah nanti akan kita bahas. Nah, di sini karena memang untuk maternitas fisiologis ini lumayan alhamdulillah ya 3 SKS, jadi nanti mohon benar-benar dikerjakan dengan baik kalau ada penugasan. Nah, mohon maaf ya, iklan. Nah, kemudian di sini abaikan yang Selasa itu ya. Jadi jenengan tetap hari Rebo dan Kamis sesuai jadwal. Tapi nanti karena saya yang khusus offline dulu ya, offline itu WA, kemudian sama video pembelajaran seperti ini. Nah, nanti akan saya upload biasanya kalau nggak kepepet hari gini ya, gadar banget ya, gawat darurat banget, atau 1 hari sebelumnya, nanti pada jam pembelajaran sesuai jadwal kita akan adakan diskusi. Ya. Terus kemudian ini ya, untuk online-nya, maaf ya. Yang offline itu nanti kita di lab ya. Terus yang blended itu gabungan. Nah, kemudian nanti di sini presensi tetap ya. Presensinya akan saya nanti di video di ini ya. Kalau saya lebih baik di WA grup masing-masing kelas ya, nanti itu ada presensi, seperti habis ini nanti saya minta jenengan mempresensikan pada tanggal ini siapa saja yang masuk, itu akan saya upload di Siakat nanti ya, jadwalnya tetap, jamnya tetap, tetapi kalau sesi online untuk diskusinya, saya buka sampai waktu pertemuan selanjutnya, maksud saya di sini, umpama saya ngajar hari ini, ya ngajar hari ini dan besok. Nah, sesi diskusi siapa tahu jenengan mau tanya belum sempat baca atau belum sempat lihat. Nah, itu akan saya buka sampai sesi pertemuan pada hari Rebo Kemis minggu depan. Kalau sudah Rebo Kemis minggu depan sudah nggak boleh tanya materi yang minggu kemarin. Jadi waktunya sudah cukup panjang, mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Itu untuk materi ya. Terus kemudian untuk penugasan, nah ini untuk penugasan ya, karena saya juga jenengan nanti penugasannya ada penugasan mandiri aja, nggak ada penugasan kelompok, kecuali membuat video pembelajaran. Nanti untuk lab, nanti Anda setelah melakukan demonstrasi, nanti jenengan disuruh membuat ini, disuruh membuat video demonstrasi. Jadi setelah dosennya demo, nanti jenengan akan diminta untuk membuat video demonstrasi tindakan keperawatan sesuai dengan permintaan dosennya. Karena dosennya saya dan Bu Inu, nah nanti, aduh iklan lagi ya. Jadi antara saya dan Bu Inu. Untuk penugasan selain video untuk materi saya dulu ya, nanti jenengan nih bisa lihat ini pengajarnya siapa. Nah, untuk materi saya akan memberikan cuma 2 penugasan mandiri. Ya, yang mandiri loh ya, sebelum UTS dan setelah UTS. Jadi cuma 1 aja, tolong dikerjakan sebaik-baiknya ya. Jadi yang kemarin kenapa Bu nilai saya kok kurang bagus, padahal saya juga ngerjain, karena ngerjainnya asal-asalan atau udah ngerjain bagus tapi telat ngumpulkannya. Nah itu ya, ada yang ngerjain niat banget dia sampai berlembar-lembar, terus bener-bener ngetek sendiri rapi. Nah itu sama yang pokoknya ngerjain 2 lembar 3 lembar, yang penting dikumpulin, itu nilainya akan sangat berbeda. Seperti itu ya, jadi harus benar-benar dikerjakan dengan baik ya. Kemudian saya akan yang kedua adalah saya akan, karena SKS-nya cukup tinggi ya, saya harapkan saya tidak akan memberikan nilai paling nggak B, itu jarang sekali ya, kecuali anaknya nggak pernah masuk, nggak pernah ngerjakan tugas, C itu biasa ada sih, cuma saya sangat
jarang sekali. Saya selama ngajar cuma rekor ngasih C+ itu 2 kali kalau nggak salah ya. Itu yang benar-benar bandel itu aja sebetulnya cuma saya kok nggak tega ya, kasihan orang tuanya di rumah maksudnya. Ya, ini ya. Saya minimal itu adalah B+ sebetulnya ya. Pokoknya yang penting jenengan mengerjakan, walaupun ngerjakannya nggak bagus, saya itu nggak pinter Bu, ngerjakannya ya hanya bisa, tapi yang niat ngerjain sama yang nggak niat itu kelihatan. Jadi harus benar-benar niat ya, dari kerapian dan sebagainya macamnya itu kelihatan. Ada yang kopas bagus, tapi kopas ganti anunya itu adanya akhirnya juga berbeda nilainya ya. Terus kemudian saya akan mengadakan ujian topik. Jadi ujian topik ini setiap 2 kali atau 3 kali pertemuan ya, atau 2 kali atau 3 kali materi akan saya lakukan ujian topik. Nah, nanti ujian topik itu harus benar-benar dikerjakan dengan baik karena di ujian topik tidak ada remedi. Saya tidak akan mengadakan remedi pada ujian topik UTS maupun UAS, tidak ada remedi. Ya. Loh, terus gimana Bu? Nah, maka dari itu nanti kalau ujian topik, setelah ujian topik dibahas lagi soalnya, dilihat. Nah, ujian yang ada di UTS dan UAS jenengan itu hampir sama soalnya. Lele wis ujian topik metu di UTS keliru, jawabannya di bawah 50%, ya berarti jenengan tidak membahas lagi. Jadi nanti kalau ujian topik benar-benar setelah ujian diperiksa lagi, oh hasil ujian saya topik itu segini, oh berarti saya salah segini. Jenengan cari jawabannya benar supaya nanti kalau ujian dengan soal yang hampir sama di UTS maupun UAS, hasilnya akan lebih baik. Jadi saya tidak ada remedi-meremedi ya, karena di UAS dan UTS itu dari ujian topik soalnya sudah saya sesuaikan hampir sama dengan yang ujian topik. Begitu ya. Terus kemudian untuk penugasan nanti menyusul ya dari saya, penugasannya mandiri ya di UTS 1, setelah UTS 1 juga. Kemudian untuk video pembelajaran itu beda lagi ya, berarti membuat video itu paling satu kelompok, membuat kelompok ya, satu kelompok yang nanti akan saya bagi itu ya, nanti saya koordinasi dengan Bu Inu dulu karena beliau yang paling banyak di labnya. Nah itu nanti dibagi berapa kelompok setiap kelas, karena kelas jenengan ada 2, kita juga lihat kapasitas laborat. Nah terus kemudian untuk yang daring online Zoominar, ya saya tidak akan setiap ngajar Zoominar, setiap ngajar penugasan, enggak, menyiksa sekali ya, karena saya setiap ngerjakan anak saya setiap hari kok tugas terus, kan menderita ya, yang ngerjain juga menderita ya, yang ngoreksi juga merasa terzolimi juga sebetulnya ya. Nah ini ya, jadi nanti setiap 2 minggu sekali saya akan mengadakan Zoominar. Jadi semua bareng antara kelas bilingual dan kelas reguler, Zoominarnya bareng. Nanti kita sesuaikan waktunya. Nah, isinya Zoominar apa? Kita diskusi materi yang sebelumnya. Kita buka sesi tanya jawab. Jadi sudah saya kasih materi, sudah saya bahas di chat WA atau melalui video seperti ini, masih saya ulangi 3 materi yang sebelumnya di Zoominar. Di situ kalau ada yang langsung tanya jawab, saya persilahkan. Mungkin waktu di chat nggak lega, Bu, saya nggak suka ngechat, saya suka yang ngobrol langsung. Nah, itu medianya Zoominar. Dan nanti untuk media Zoominar, karena nanti 2 kelas bareng, supaya kita, karena slotnya juga untuk distikus ini rame banget. Nah, untuk waktunya nanti koordinasi antara kelas A dan kelas B. Kalau ini terpisah monggo, sesuai jadwal enggak apa-apa. Ya, kalau umpama saya memberikan di grup WA atau memberikan video pembelajaran seperti ini, nanti saya kasihkan per kelas beda, enggak masalah. Waktunya disesuaikan di grup. Disesuaikan di jadwal grup masing-masing, yang reguler waktunya sesuai reguler, bilingual sesuai bilingual. Tapi untuk Zoom saya mohon bantuannya untuk koordinator dan teman-teman yang lain, saya mohon karena waktunya juga nggak akan lama ya, paling cuma 2 jam ya, cuma beberapa minggu sekali ya.
2 minggu sekali lah supaya nggak banyak-banyak materi yang kita bahas lagi. Nah itu tetap kalau bisa semua gabung. Jadi untuk kelas reguler dan bilingual gabung karena sesi ini adalah sesi kita diskusi. Ya. Ini adalah saya teruskannya. Jadi nanti di sini untuk maternitas 1, nah ini urusan pinggang ke bawah ya. Kita akan mempelajari tentang perspektif keperawatan maternitas besok ya, hari Kamis jadwalnya. Hari ini mungkin cukup untuk saya terangkan kontrak perkuliahannya ya. Terus kemudian konsep keluarga dalam keperawatan maternitas ya, terus kemudian ini ya konsep asuhan keperawatan maternitas cukup banyak ya, 28 kali pertemuan ya. Mampu menjelaskan aspek legal etik dalam keperawatan maternitas ya. Ini terus menjelaskan konsep obstetrik dan ginekologi. Obstetrik itu urusan hamil menghamil ya, kemudian baby membaby, jadi feto maternal. Nah, kalau ginekologi itu adalah penyakit-penyakit kandungan. Jadi untuk maternitas ini mohon dipersepsikan bukan hanya untuk urusan perlindungan, bukan ibu-ibu hamil aja, tetapi nanti kita juga berhubungan dengan pasangan usia subur, wanita usia subur dari awal. Jadi bukan dari menstruasi, tetapi dari awal kehidupannya. Semenjak dia ada di kandungan, itu sebelum dia mengandung, kemudian bayi yang baru orok di kandungan itu sudah masuk dalam konsep obstetri. Jadi umpama bayinya itu di dalamnya sudah kita bahas tentang nanti dia memproduksi sel telur dan sebagainya macam. Jadi bukan anaknya saja, ibunya saja, tapi anaknya yang babynya yang masih belum lahir, itu sudah kita bahas di dalam ranah keperawatan maternitas seperti itu, ya. Terus kemudian ini ya untuk obstetri ya, urusan hamil menghamil ya, itu akan dibagi menjadi 3. Prenatal. Prenatal itu adalah masa sebelum hamil sampai ke masa kehamilan ya, selama ini 0 sampai 40 minggu atau 41 minggu. Ya, nanti jenengan kalau sudah mendapatkan pelajaran maternitas, jangan menulis usia kehamilan 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 5. Kita menggunakan hitungan minggu. Ya, minggu di sini ya. Terus kemudian untuk selanjutnya ini ya, ini ABK yang Selasa ya. Ini jadwalnya disesuaikan ya. Saya nulis nanti kebanyakan. Terus kemudian ini ya, nanti ada demonstrasi ANC. Nah ini demonstrasi nanti langsung koordinasi dengan Bu Inu. Bagaimana mekanismenya, kalau di lab seperti apa ya. Terus kemudian laboratorium mandiri ini bersama saya ya. Jadi nanti ini ya, ibu hamil imunisasi. Nah ini dengan saya. Nah nanti ini Anda akan mendapatkan tugas kelompok video yang pertama. Ya, tadi ada tugas individu. Nah, tugas individunya nanti nyusul ya. Terus nanti kalau mandiri, pokoknya jenengan baca di sini ada demonstrasi mandiri. Itu langsung akan dibagi kelompok, jenengan membuat video. Nah, nanti bagaimana mekanisme videonya harus seperti apa nanti akan saya cantumkan di pertemuan selanjutnya besok berarti ya. Tuh. Nah, kemudian di sini teori persalinan. Nah, ini ya nanti sama Bu Inu ya. Terus kemudian asuhan keperawatan ibu intranatal. Ini bersama saya ya. Asuhan keperawatan intranatal 1 2 3 4. Nah, nanti bersama saya. Pemeriksaan dalam VT dengan saya, APN asuhan persalinan normal bersama saya, sama Bu Inu sama saya ya. Terus kemudian, nah di sini nanti adaptasi nifas bersama saya, ya. Ibu nifas BBL bayi baru lahir itu bersama saya, nanti ada demonya juga ya. Demonya kalau bayi baru lahir ini rata-rata nanti demo semua. KB bersama saya. Jadi di sini untuk keperawatan maternitas fisiologis ini tidak ada penyakitnya. Rata-rata adalah kita mempelajari reproduksi perempuan dari awal kehamilan,
Ya, kehamilan berarti di sini termasuk ibu juga bayi yang ada di kandungannya. Nah, kalau bayinya ini juga dilihat reproduksinya, bayi ini ketika dia dalam kandungan itu sudah membentuk gamet, oosit dan spermatosit. Jadi di situ kita ini ya, jadi di situ kita sudah belajar tentang reproduksi babynya di dalam itu. Kalau ibunya jelas sudah hamil, dia sudah mengalami siklus reproduksinya. Kalau bayi di dalam kandungan itu sudah mulai dia 4 bulan lunar ya, 4 bulan lunar itu sudah bisa dilihat bentuk kelaminnya di dalam ketika USG. Jadi bisa dilihat ini cowok atau cewek. Nah, di situ secara jenis kelaminnya sudah dilihat, otomatis onderdel di dalamnya itu juga sudah mulai terbentuk. Nah, onderdel di dalamnya itu bukan hanya onderdelnya, bukan hanya genitalia internalnya, tetapi di situ ada gametositnya, kemudian oositnya, ada spermatositnya. Nah, itu sudah kita bahas di situ. Kemudian ketika ibu hamil sampai dia melahirkan, nah sampai bayi baru lahir, nah itu masih dalam tanggungan keperawatan maternitas. Ya, nanti akan kita bahas lagi setiap tahapannya. Jadi maternitas fisiologis ini adalah mengurusi ibu hamil dari hamil, waktu persalinan, intranatalnya, dan sampai ke nifasnya atau setelah persalinan. Nah, setelah itu bayinya juga kita yang belajar menangani, mengurusi bayinya. Dan ini nanti mau dilihat ya, keperawatan maternitas fisiologis. Jadi kita mempelajari yang fisiologis dulu, nanti patologis ada sendiri. Ya, kalau patologis pada bayi apa nanti juga ikut Bu Onda. Kalau patologis pada bayi itu nanti masuk ke keperawatan anak. Kalau sudah bayinya ada yang nggak normal, itu masuk ke keperawatan anak. Kalau di keperawatan maternitas fisiologis, masih yang fisiologis, keperawatan maternitas patologis, nah itu bayi yang ada masalah langsung ditaruh di keperawatan anak. Nah, mungkin itu saja, monggo dicermati wajah saya yang keleng-keleng ini ya ampun. Ya, karena ini ya, mungkin ada new normal ini ada set efeknya ya, saya jadi hemat bedak, malas listrikan, malas dandan, tapi nggak penting lah, yang penting suara saya kedengaran. Nah, nanti silahkan jenengan putar suara saya ini, foto video pembelajaran saya ini, sekali aja putarnya ya, kalau 2 kali mungkin Anda akan mengalami serangan stroke mendadak, saya takutnya karena muka saya yang lebar ini ya. Silahkan jenengan cermati dulu, setelah itu silahkan langsung membuat pertanyaan di dalam chat WA, nggak apa-apa. Ya, monggo silahkan. Kalau sekali ini chat WA, besok chat WA, kemudian Rebo depan chat WA, Kemis kita Zoominar. Jadi nanti kalau umpama berdedek, wah, terus saya malas ngechat lah, nanti disimpan dulu di list, tulisannya itu di list. Nah, nanti waktu kita Zoominar, Bu, saya kemarin mau tanya ini, silahkan. Jadi Zoominar itu adalah sesi saya review 3 pertemuan sebelumnya, terus kalau ada yang masih kuat menahan pertanyaan berdedeknya, silahkan disampaikan pada sesi Zoominar hari Kamis, hari Kamis. Nah, tapi nanti dikoordinasikan lagi karena kita perlu gabung 2 kelas, otomatis waktunya harus kita cari. Dan nanti minta tolong koordinatornya mulai Sabtu ini ya, karena Kamis depan kita rencana Zoominar, Sabtu ini sudah, Bu, Zoominarnya nggak bisa hari Kamis, Bu, karena Kamis kita slotnya antara kelas bilingual sama reguler, itu nggak bisa gabung, Bu. Jadi kita nyari umpama ini hari Jumat, Bu, jam 3, atau, nah itu cukup 1 jam, 2 jam saja. Gitu ya, nanti yang pembelajaran kemarin, ya akan saya review lagi, plus sesi tanya jawab supaya nanti yang malu-malu bertanya atau seperti apa, mohon nanti untuk tanyanya kalau chat WA ya, tolong nanti jangan pribadi ya, kalau urusan maksudnya kalau untuk pertanyaan tentang materi mohon chatnya jangan pribadi. Maksud saya di sini di grup, kalau yang ada pertanyaan yang sama bisa ya sudah dijawab, sudah ditanya Mas A atau Mbak A, jadi nggak usah. Kalau chat pribadi satunya tanya, Bu, ini warnanya apa? Mama ini sudah saya naruh warna kuning. Nah, kuning kan macam-macam, ada kuning enom, kalau bosok dan sebagainya. Nanti temennya, Bu,
ini warna apa? Jadi ada 10 chat dengan pertanyaan yang sama. Mohon maaf ya, nanti tolong kita harus efektif gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Oh belum ya, nanti ya langsung di chat aja. Saya akhiri, terima kasih perhatiannya ya. Nggak usah di-download di YouTube ya, ini nanti jenengan aja apa? Jenengan ini aja, jenengan apa? Nonton aja, setelah ditonton ya sudah gitu ya. Terima kasih, saya akhiri perhatiannya. Saya tunggu chatnya ya. Di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.